Den. Coba agak disiram Den, biar kelihatan Den. Ini kan berarti kalau itu baru, kalau ini kan itu baru, yang ini yang lama kan ini ya. Lama. Bismillah. Punten nggih, Nuro. Itu yang bawah kayaknya beda anunya. Ada ininya. Pahatannya Ya, beda. ada. yang mana yang beda? Yang bawah garis itu, bawah garis. Makam Sunan Amangkurat Mas ya, atau Sunan Amangkurat 1. Dan kita dibersamai oleh Kiai Sarif ya, Masya Allah. Kita langsung masuk ke dalam. Ayo, bocil masuk ya. Ya. Bocil masuk dalam, tapi tubuh ya, jangan owek-owek ya. Sekitar 40 mungkin ada ya, yang bebas pajak ya Ben. 60 lebih nih rumah bebas pajak berkahnya Mbak Mangkurat. Cuma ada cumanya itu yang bebas pajak, sadar nggak, pakai enggak, wasilah enggak, itu aja. Kalau setiap ada jadi kalau yakinan itu pasti. Dan yang terpenting, percaya nggak bahwa beliau apa itu namanya Raja Dolim? Kalau percaya sampai kualat. Iyalah, jelas. Tempat gratis masih ikutin pahamnya Belanda. Ini yang Allah. Itu yang masih datang di sini ini lagi desain sama istrinya. semuanya. Katakan loh, ini adalah buyutnya. Nah itu kan bentuk misalnya kan ada dua. Dari Pak Bud ini yang sampai anggap paling sepuh yang mana Tim? Yang satu ini katanya. Yang lain ini kan masih kakak adinya yang Nah, Andre model-model nisannya anyar. Nisan anyar. nisan Arab. Ini. Iya. Oh, di sini ini yang Ini agak lama ini. Kalau tulisan Den Sosro Atmojo. Husin bin Husain. Ini pun Baru kayaknya. ya tulisan karton Den. ada. Coba agak disiram Den, biar kelihatan Den. Ini kan berarti kalau itu baru, kalau ini kan itu baru, yang ini yang lama kan ini ya. Lama. Bismillah. Punten nggih, Nuro. Itu yang bawah kayaknya beda anunya. Ada ininya. Pahatannya Ya, beda. ada. Yang mana yang beda? Yang bawah garis itu, bawah garis. Ini ya. Ini kan Sayyid Muhsin Oh, bin Husainnya ada tulisan Pak Budnya enggak nih? ada Nggak ada. Ini Ada. Ini Pak Bud. 800 berapa itu? Ininya baru ini. Oh, di bawah garis aja baru Yang itu ini ya. yang lama ini. Lamanya pun ini kuburan seperti ini, nanti kita harus cross-check lagi nih model nisan kayak gini tahun berapa. Kalau saya menganalisa bahwa nisan dari kerajaan Iya. itu tidak memakai kata Pin ya. Kalau yang Mataram. Mataram. Jadi keterangan misalkan Raden Sosrobau ya gitu aja ya. Nggak ada Raden Sosro bin Raden. Nggak ada. bisa dilihat kok yang lain. Coba. Yang lain itu tidak ada telahnya pin. Di Adipati Reksanegara pun tidak ada pinnya. Artinya Dan Irham menunjukkan kami ke salah satu penghuni area makam Raden Amangkurat, salah satunya ada yang tulisannya Pak Bud atau mungkin Pak Lawi. Apakah ini benar seperti ini ya, lagi masih proses penelitian. Dan Irham juga tidak kemudian sekonyong-konyong, wah ini karena lagi ada polemik nasab bongkar semua, enggak seperti itu. Enggak.
teliti, kita kasih. Kalau memang betul, ya masalahnya apa? Kan kayak gitu. Punten Gus, kalau Den, kalau yang ini, yang nisan yang patah ini apa ini Den? Yang belakang kali ini. ini. Oh, Yang baru Iya. berarti Gus. nggih nggih nggih. Ini nanti sama-sama nanti kita lihat yang ini. Ya, ya, Ini tahun berapa? siap. Oh ya Den, nanti kan kita mau masuk sama rombongan ke sana. Kita ya ziarah nggak lama sih karena kita biasa tahlilan dari rumah, intinya ya kita sowan sungkem sama beliau secukupnya saja. Nanti juga mau minta izin untuk namanya itu minta izin untuk buka nisan foto satu saja untuk kita matchkan dengan beberapa nisan yang sezaman dengan beliau. Iya, iya. Terus nanti ini sebenarnya pertanyaannya sampean mesti harus berani idhar ini deh. Karena kabar itu sudah bukan kabar yang asing tapi sudah viral. Pertanyaannya simpel. Kenapa di wilayah area makam Amangkurat kok ada makom Bakbut? Itu gimana itu ceritanya? Nanti di dalam itu nanti ada makom Bakbut. Iya nanti coba tuh. Coba Den gimana? Itu Bakbut Baklawi atau gimana itu dibuat tahun berapa itu Den? Ya kalau mengacu tertera pada tulisan tersebut itu ya saya akui itu ada tulisan almarhum abah saya, terus satunya lagi ketikan ya sudah cetakan ya. Jadi di situ tulis di abad 18 ya, abad 18. Pastinya tidak begitu detail. Kemudian saya sempat waktu itu mempertanyakan juga ya kepada sesepuh ya termasuk paman ya, paman bahwa dulu ya memang ada yang mengatakan di sini ada makam orang gaib. Bahkan kemarin juga masih menginformasikan masih ada lagi, tapi nanti kapan waktunya gitu kan, waktunya seperti itu. Ya gitu kan. Nah makanya mana juga ada yang nyaranin dari ketua mana itu, dari Yai Siwang ya. Ya terus juga ketua PWRI juga menyarankan gini, jadi lepas aja. Malah tadi saya berpikir kalau dilepas itu akan menghilangkan bukti, ya kan? Biarkan saja nanti. Ya nanti kalau sudah ini saya jadikan bukti. Nah, kan kita masih menerawang ini benar atau tidaknya. Karena pada eranya saya yang saat ini tahu-tahu memang sudah ada. Hanya saya menggali menelusuri ini sebenarnya apakah betul ini makam Habib Bakbut atau memang bikinan, padahal apa turunannya yang masih itu masih ada, masih ada turunannya. Jadi itu tadi salah satunya dari Sayyid Muhsin atau Raden Sosro Atmojo, kemudian ada Raden Husain ya, yang dimakamkan di situ, dan beliau adalah ayahnya dari Ibu Hajah Ani. Nah, setiap mesti sowan ke sini. Kalau memang kebetulan beliau sakit dan lagi kemoterapi. Tapi ketika saya sempat mencoba pelan-pelan menanya, ini kenapa kok nyambung ke Bakbut, tapi itu beliau belum tahu. Dan yang sampai tanyakan itu masih mengaku sebagai keturunan daripada yang makam di Bakbut ini. Tapi beliau nggak yakin dengan marga Bakbutnya, tapi beliau yakin bahwa disinilah makam leluhurnya. Jadi beliau mengatakan bahwa itu adalah Mbah Buyut ya, Mbah Buyutnya di situ. Kalau bapaknya di sini, terus sebelah timurnya itu Mbah Buyut dan keluarganya di situ. Itu. Kalau sebelum ada penamaan itu deh, waktu misalkan jenengan masih kecil, nah itu makam itu apakah awalnya kosong terus baru sudah ada makam tersebut, dan di situ di nisan tersebut tertera Raden Sosro Atmojo. Wah, berarti awalnya Raden Sastro Atmojo diganti jadi Habib Bakbut gitu ya? Ya, ada keterangan bin Bakbut. Nah, tertera di situ kan Sayyid Muhsin. Saya juga ini dapat gelar dari mana? Padahal di situ tertulis Raden Sosro Atmojo, ya kan? Aduh, dapat gelar dari mana, terus ditelusuri dari mana kok bisa sampai ke marga Bakbut gitu. Saya juga
istilahnya banyak yang mau apa istilah menanyakan seperti ini ya. Biarlah nanti waktu yang mungkin kalau memang sudah ada pembuktian atau pelaporan baru ini mau dijadikan bukti atau apa ya silakan. Dengan saksi-saksinya siapa. Kalau saya kan masuk ke sini di awal sudah tiba-tiba sudah ada. Waktu kecil saya ingat saya pun belum ada tulisan itu. Untuk tulisan Raden Sastro Almojo ada di nisannya, ada di nisannya. Ada nisan 2 di situ. Oke. Salah satunya nisannya bertuliskan Arab dan tinggal satu itu yang tertulis Raden Sastro Almojo. Dengan bentuk nisannya mengacu pada nisan eranya Demak dan Cirebon. Artinya secara denah peta tua bahwa makom yang sekarang tulisannya ada babutnya memang di situ ada makom dan ada nama sepuh dari Jawa. Yang kita lacak itu siapa yang mengganti. Kalaulah memang dari salah satu bapak atau pamannya Den Irham, sumbernya dari mana? Iya, sumbernya dari. Kalau untuk yang di pinggir di luar maksudnya, Iya, itu makam siapa? Itu makam umum yang dulu waktu itu belum ada aturan atau larangan pemakaman di sini karena memang sudah terlanjur ya ini dibiarkan. Tapi kemarin dari keraton sendiri mengharapkan untuk ini dipindah karena memang aturannya tidak ada makam di komplek Paseban. Ini kan namanya komplek Paseban. Jadi ada pendopo yang mana dijadikan tempat singgah para peziarah maupun dari putra wayang keraton mesti singgah di pendopo kemudian baru masuk. Jadi tatanan mereka itu memang luar biasa. Jadi menata Dorampe itu kumbang, sekar itu segala macam itu diperhitungkan betul-betul. Jadi saya kalau mengamati itu dari kantor itu pasti memakai sekar mawar putih. Sekar mawar putih. Dan itu pun dari dulu memang sekar mawar putih. Cuma mulai dari era-era sekarang itu sudah mulai menabrak tatanan, ya wis sekarang yo abang campur ya ya gitu. Cuma ya itu maknanya apa saya masih menggali ini. Ya waktunya memang sowan sana ketemu dengan pemangku adatnya sana gitu. Jadi biar tahu gimana itu. Oh, saya ikut proses zaman sana aja maknanya luar biasa. Ada tahlil ya pembacaan syahadat Quraisy. Syahadat Quraisy itu kalimatnya mengagungkan tentang Nabi Muhammad. Dan ada 2 kalimat syahadat yang diucapkan dalam lewat kayak seperti tembang. Itu. Makanya oh ini mungkin caranya zaman eranya Mataram itu mengislamkan itu seperti itu. Dengan lantunan tembang dengan secara otomatis mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu dengan cerita-ceritanya Nabi Muhammad itu dari orang tuanya siapa, itu lahir di mana, di situ itulah. Itu. Dan alhamdulillah dan yang pemangku adat mesti tahu tatanan sakral alhamdulillah. Dan memang saya juga kemarin apa ya diutus, kalau saya nggak ada perintah diutus saya nggak berani. Saya lepas langsing lampu dan saya tempat terdiam juga di situ. Luar biasa, saya menangis ya. Saya terharu. Saya diizinkan dapat perintah untuk melepas. Tadinya saya nggak berani, ya takut ini kan istilahnya suladab lah, istilah seperti itu. Tapi kalau sudah ditunjuk ini ya mau gimana lagi. Seperti itu. Jadi dulu waktu saya sudah tinggal di sini, saya belum mau meskipun sudah banyak paman suku di sini, saya nggak mau. Barulah dari keraton turun, saya sudah dapat kancingan segala macam, perintah ya ada. Insya Allah nanti ke belakangnya saya khawatirkan ke belakangnya. Percaya nggak percaya, itu pasti ada. Jadi orang kalau misalkan istilahnya kewanen ya surat kerja masuk bukan yang diberi wewenang tapi yang masuk ya pasti sudah ada kok buktinya itu. Iya, sama-sama 2 kali. Ya lagi gonjang ganjinya dari keraton, tapi sekarang sudah diputuskan dan dimenangkan oleh lembaga dewan adat dari keraton. Dan itu yang bisa membuka kunci gembok di keraton.
Tadinya kan tertutup, banyak tempat apa ini bangunan yang rusak. Makanya sekarang udah mulai ya perintahnya sana ya nggak boleh ini apa bertengkar lagi lah dengan keluarga, gimana dari ini mau bantu gitu. Bantuan dari Arab, karena Arab pun termasuk yang dibantu merdeka oleh Mataram. Informasinya dari sana. Makanya Arab itu sangat ini apa ya, antusias untuk. Tapi selama dengan mendapatkan amanat jadi juru kunci beliau Kanjeng Sunan Amangkurat, pernah nggak ada Arab kesini minta supaya beberapa makam jadi habib gitu, dengan menawarkan apa? Ada, baru informasi saja. Ya kan barangkali ya Mas. Baru informasi saja. Ini pun dari paman ya yang silaturahmi sana. Kemudian menyatakan, saya kan ya ngobrol-ngobrol aja, gimana kemarin gimana ya, sempat mengatakan seperti itu bahwa masih ada makam wali di sini. Nah, jangan-jangan ini mau ini lagi dalam batin saya kan. Cuma kan sampai sekarang belum terbukti, belum ada tindakan dari sana juga, baru sebatas wacana. Tapi wacana ini sudah geger. Itu kan tahun berapa? Tapi tahun 2021 itu sudah saya dikasih mengingatkan, cerita ya, nenek-nenek datang ke rumah, saya nggak paham, nggak kenal, itu ngasih tahu bakal geger, bakal fitnah, setiap domba wis bumi ini wis tua, sing hati-hati ya. Udah itu, makanya kita boleh ngopo ya, saya masih ternyata oh iya, saya baru ingat. Ya, masalahnya kan di sini di dalam makam itu di kisaran sebelum 2010 kalau nggak salah, itu kan kalau masuk ke dalam, buka pintu masuk, nanti hadap kanan itu kan ada silsilah beliau. Ya. Sekarang sudah nggak ada. Itu kan konon katanya dipinjam sama Habib tulisan. Dan belum dikembalikan. Saya pun saya mencari karena itu sangat penting, karena itu saya tahu perjuangannya almarhum Abah, bikin di kertas kalkir sampai malam ya, nulis itu. Kemudian ketika saya kunjung sini, saya pengen tahu yang lain, saya cari, malah dengar informasinya udah seperti itu. Ada sempat yang motong nggak Den itu Den? Informasinya Tulisan itu ada. barangkali ada. Aku dulu sempat moto tapi lupa nyimpennya di mana gitu. Barangkali ada. Ya, saya kemarin pun masih menelusuri. Itu dari bahan kertas atau kulit? Lama sih tulisannya, tulisan baru yang bikin Ya. kan abahnya beli. Jadi dari kertas kalkir kemudian disalin. Disalin. Ya, itu. Nah, karkirnya masih ada nggak Den? Itu nggak ada. Nah itu, jadi kayaknya dipinjem itu plus karkirnya. Iya, oh itu kan tadinya juga dibingkai. Udah dibingkai. Harusnya kan kenapa kok sampai dilepas? Gitu. Sebenarnya kalau niatnya meminjam, kan hanya foto atau mungkin kopiannya saja. Itu ya. Bahkan kita nggak Yang pinjam siapa sih Den? adalah Habib. Habib. Ayo mau dinemen itu. Sampai berkali kayak Habib Pak. Tapi anu ya, tadi kan ada yang dari Arab ya? Yang Yang tadi ada kerajaan Arab apa? Gimana tadi? ya, jadi gini, eranya dulu kerajaan Mataram itu kan masa di abad 15 ya, eranya Sultan Agung, ya. Itu kan di tanah Arab atau Turki Utsmani itu kan lagi mengalami ini kan. Ya, gitu. Itu mungkin kaitannya ini ya, apa namanya, kerajaan-kerajaan Nusantara saat itu Islam ya? Iya. Nusantara, ada kerajaan Mataram, Iya. kemudian ada Banten, kemudian ada Aceh. Nah itu apa istilahnya ya? Ada hubungan inilah, Pastinya ada. Diplomasi. nah, diplomasi dengan Turki, dan Turki itu memang di ada. sejarah ada ya. Iya, ada. Ini memang ada. Bahkan yang memberikan gelar Sultan Agung, memakai gelar Sultan itu kan dari kerajaan Turki. Turki Utsmani. Ini kerajaan Islam terbesar.